Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati panitia penyelenggara dan tim oposisi. Perkenalkan saya Nur Hikmah sebagai pembicara pertama, rekan saya Natasha Octavia sebagai pembicara kedua, dan Sang Aji sebagai pembicara ketiga dari tim afirmasi. Kami dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, mosi kita kebijakan pendidikan online di masa pandemi. Pertama, izinkan saya untuk menyampaikan definisi singkat mengenai 3 kata kunci dalam mosi. Pertama, kebijakan menurut KBBI adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kedua, pendidikan online atau pembelajaran jarak jauh adalah model pembelajaran formal melalui dunia maya di mana siswa mengakses internet di rumah masing-masing untuk mengikuti pembelajaran. Ketiga, masa pandemi adalah masa ketika mewabahnya suatu virus yang terjangkit secara serempak dalam kondisi geografis yang luas. Dalam konteks ini, masa pandemi yang dimaksud adalah mewabahnya virus COVID-19. Agar pembahasan ini terarah, kami membatasi permasalahan ini dalam ruang lingkup siswa pelajar SD, SMP, dan SMA di negara Indonesia. Baik, hadirin sekalian, data dari covid19.co.id sejak kasus COVID pertama diumumkan oleh Presiden Joko Widodo sampai detik ini ada 6,04 juta kasus dan sudah ada 156.000 orang yang meninggal dunia. Wabah COVID-19 ini tentunya mengubah seluruh tatanan kehidupan dalam bermasyarakat dalam berbagai bidang tanpa terkecuali bidang pendidikan. Pembelajaran jarak jauh yang dimulai pada tanggal 16 Maret 2020 ini bertujuan untuk menekan angka kasus COVID-19. Saat ini sudah ada 78% sekolah di Indonesia yang memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran yang dilakukan di rumah masing-masing ini tentunya meminimalisir persebaran angka kasus COVID-19. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kami setuju dengan adanya mosi bahwa kebijakan pendidikan online ini efektif di masa pandemi. Di sini kami memperjuangkan juga hak warga negara Indonesia sesuai pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hadirin sekalian, pembelajaran jarak jauh pastinya akan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Media-media pembelajaran seperti grup WhatsApp, kemudian juga Google Classroom, Google Meet, dan Zoom Meeting, dan lain sebagainya harus dikuasai oleh siswa dan guru, mau tidak mampu. Mari kita ambil sisi positifnya saja. Dengan pembelajaran jarak jauh ini, siswa kemudian memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang teknologi. Dan secara tidak langsung, pembelajaran jarak jauh ini juga mempersiapkan generasi muda di Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Tentunya, hal ini juga memicu percepatan transformasi teknologi pendidikan yang tentunya sangat berdampak positif karena selaras dengan revolusi industri 4.0 yang terus merasek maju. Dewan Juri yang terhormat, tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini terdapat komponen yang harus ada, yakni sarana dan prasarana berupa smartphone, laptop, kuota internet, serta jaringan atau akses internet yang memadai. Oleh karena itu, kami memiliki mekanisme dan solusi, yakni pemerintah mengadakan bantuan kuota internet kepada seluruh siswa serta melakukan pengadaan device kepada siswa yang kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga meratakan akses dan jaringan internet khususnya di daerah 3T atau daerah yang terdepan, terpencil, dan juga tertinggal agar setiap siswa dari Sabang sampai Merauke bisa melakukan pembelajaran. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dengan solusi yang kami tawarkan, kami percaya kebijakan pendidikan online di masa pandemi ini sangat efektif karena pembelajaran jarak jauh bisa mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi globalisasi, namun di waktu yang bersamaan juga dapat menekan angka kasus COVID-19. Terima kasih. Seperti ikan yang mengikuti arus air, seperti itu pula lah kebijakan pendidikan di Indonesia apabila tidak mengikuti perkembangan zaman. Dewan Juri yang terhormat, tim pro dan tim kontra diucapkan selamat pagi, siang, ataupun malam. Di sini saya sebagai pembicara kedua dari tim pro dengan mosi kebijakan pendidikan online di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, 2 tahun ke belakang, pandemi COVID-19 sudah merambah di seluruh dunia, salah satunya adalah di Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia sendiri terkena dampak COVID-19 di sektor sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan sudah memiliki kebijakan yang
hal ini untuk menekan adanya penularan COVID-19 dengan cara pendidikan online. Dengan adanya pendidikan online atau pembelajaran jarak jauh ini, kita percaya bahwa tetap adanya kualitas yang dilaksanakan dalam hal pendidikan dan menekan angka kasus COVID-19 ini sangat diperlukan karena itu menyangkut dari hak pelajar atau siswa sebagai warga negara dan juga kewajiban pemerintah untuk tetap menerapkan pendidikan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, secara historis kita ketahui bahwa tahun 1970 Kementerian Pendidikan sudah melakukan pembelajaran jarak jauh, yaitu berupa guru yang diberikan penyaluran yaitu berupa siaran radio secara langsung, yaitu guru sekolah dasar melalui siaran radio nasional melakukan penyiaran yaitu berupa bidang bahasa Indonesia, yang mana hal ini dilakukan untuk pemerataan pendidikan karena pada saat itu pendidikan belum merata. Dan tahun 1980 dosen di salah satu universitas di Jawa juga melakukan pemerataan itu melalui siaran radio langsung nasional untuk melakukan pemberian pendidikan, pemerataan pendidikan itu sendiri di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumatera ataupun Nusa Tenggara. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu secara historis itu sendiri kita sudah pernah melakukan pembelajaran jarak jauh, dan pada saat ini adalah momentum kedua atau momentum untuk mengulangi pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Karena yang pertama adalah kita ketahui bahwa karakteristik siswa itu sendiri, yang pertama memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, yang kedua adalah memiliki sifat emosional yang masih labil dan belum bisa terkontrol, dan yang ketiga adalah inginnya bersosialisasi dengan berbagai kalangan. Oleh karena itu, kita percaya bahwa dengan karakteristik siswa itu dan kondisi saat ini di masa pandemi, kami percaya bahwa pendidikan online adalah cara yang paling efektif, Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Karena kita harus menekankan pada kesehatan yang beriringan dengan pendidikan dan tetap ditunjang oleh teknologi. Oleh karena itu, kami percaya bahwa pendidikan online ini tetap menjadi solusi atau saran yang paling utama dan efektif dalam pelaksanaan pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bahwa dengan adanya karakteristik siswa itu sendiri, siswa akan terfasilitasi melalui teknologi karena mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka terfasilitasi dengan teknologi yang mana mereka juga bisa mengakses berbagai informasi baik yang mereka ingin tahu secara akademik ataupun non-akademik, dan mereka juga akan memiliki relasi yang luas karena kita ketahui bahwa secara akademik saja tidak akan memudahkan siswa untuk mengolah pembelajaran yang baik, tetapi secara sektor sosialisasi dan sektor relasi juga sangat penting, Dewan Juri yang terhormat. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa kontrol orang tua juga penting dalam kebijakan ini, karena orang tua pada saat ini adalah sekolah pertama atau wadah pertama bagi siswa untuk melakukan controlling dalam hal pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kesehatan, pendidikan, dan teknologi adalah 3 hal yang beriringan. Karena itu kami percaya bahwa efektivitas pendidikan online ini di masa pandemi sangat tidak diragukan lagi. Karena kami yakin bahwa pandemi bukan halangan untuk siswa mendapatkan hak mereka sebagai warga negara yang memiliki hak untuk pendidikan. Yang kedua adalah efektivitas bukan hanya tentang kuantitas tatap muka, tetapi juga kualitas atau cara inovatif, kreativitas, gagasan dalam materi yang diolah oleh guru untuk disalurkan kepada siswa itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya pandemi bukanlah halangan atau hambatan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Baik Dewan Juri yang terhormat, kita percaya bahwa pada sekarang ini pendidikan bukan hanya tentang buku cetak, tetapi juga ada e-book, ada relasi, dan ada aplikasi-aplikasi yang membantu penunjangan siswa dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi buku cetak bukanlah acuan utama, guru bukanlah sumber belajar utama, tetapi sudah ada teknologi, kemajuan teknologi yang lebih signifikan secara konstan dan signifikan untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran itu sendiri. Baik Dewan Juri yang terhormat, di lain sisi terkait dalam kebijakan pendidikan ini, kami bukan hanya setuju atas argumen-argumen omong kosong, tapi kami juga memiliki data, mekanisme, dan solusi serta langkah-langkah bagaimana kebijakan pendidikan online ini bisa diterapkan secara efektif di Indonesia. Yang pertama adalah pemerintah harus melakukan pemerataan teknologi di seluruh lapisan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia, yaitu di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua. Semua harus merasakan
apa yang namanya kemajuan teknologi. Dengan pemerataan teknologi ini, kami percaya adalah penunjangan dalam hal pendidikan ini mampu secara efektif untuk tetap dilakukan pendidikan online. Dewan juri yang terhormat, yang kedua adalah pemerintah harus mengonsep materi pendidikan lewat siaran TV atau siaran YouTube nasional dan harus mencakup kebudayaan-kebudayaan lain, bukan hanya tentang akademik saja secara formal tapi juga kultural. Anak-anak juga harus diberikan sosialisasi yang efektif, yang mana hal ini bisa mendukung secara motorik atau secara emosional anak. Guru bisa memberikan tugas terkait sosialisasi yang bisa membentuk mereka bersosialisasi di masyarakat. Yang ketiga adalah controlling orang tua. Controlling orang tua ini penting Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kami percaya bahwa pendidikan online di masa pandemi adalah hal yang paling efektif dan sangat dibenarkan. Kami tetap berpegang teguh pada tim pro terkait kebijakan pendidikan online di masa pandemi. Sekian, terima kasih. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan debat yang saya banggakan, saya Sangaji selaku pembicara 3 dari tim pro akan melanjutkan perjalanan debat pada hari ini, di mana kami dari tim pro tetap berpegang teguh pada argumen yang telah kami bangun dan kami menyatakan persetujuan kami terhadap mosi bahwa kebijakan pendidikan online di masa pandemi COVID-19. Yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita tengah menghadapi situasi genting, yakni pandemi COVID-19. Seperti yang sudah disampaikan di pembicara pertama dan kedua dari tim kami, bahwa sektor pendidikan adalah sektor yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Dan pendidikan dan kesehatan haruslah berjalan beriringan, karena dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan untuk mempersiapkan generasi muda di masa yang akan datang. Menurut data yang telah kami himpun dan disampaikan oleh pembicara kedua kami dari Pemprov DKI Jakarta, per 1 Maret 2022, klaster COVID di DKI Jakarta muncul akibat pembelajaran tatap muka, yang artinya bahwa pembelajaran yang kita anut saat ini turut andil dalam penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, kita harus memikirkan bagaimana jalan keluar yang tepat untuk hal tersebut. Yang kami mempercayai bahwa pembijakan pendidikan online di masa pandemi COVID-19 adalah solusi yang paling tepat untuk menghalau penyebaran COVID-19 dan memberikan fasilitas pendidikan yang layak. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan online bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara kedua kami, bahwa pada tahun 1970 dan 1980 pemerintah telah melakukan pemerataan pendidikan dengan cara memberikan siaran radio untuk memberikan materi. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, pendidikan online ini bukanlah sesuatu yang harus kita khawatirkan, karena hal tersebut sudah dijalankan dari masa-masa sebelumnya. Di samping itu, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami, bahwa saat ini kita tengah menghadapi situasi di mana era digitalisasi itu telah gempur dilakukan, di mana saat ini kita tengah berada di masa transisi dari industri 4.0 menuju industri 5.0. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan generasi-generasi kita dari segi digitalisasi dan pengetahuan mereka untuk menghadapi situasi yang akan datang. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami mempercayai bahwa pendidikan online di masa pandemi COVID-19 ini adalah salah satu hal yang paling tepat, momentum yang paling tepat untuk kita melakukan pemerataan digitalisasi untuk mempersiapkan generasi kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan apa yang telah kami bangun, apa yang telah kami paparkan, dan pembicara pertama, kedua paparkan sebelumnya, kami memberikan rekomendasi bagaimana akhirnya pembelajaran online ini dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama ialah rekomendasi mengenai digitalisasi, yang mana pemerintah dapat memfasilitasi pengadaan alat, media, dan fasilitas yang mendukung dengan cara melakukan pengadaan melalui lini terkecil, yaitu RT, RW, dan desa, yang mana pemerintah memberikan akses internet dengan memasangkan wifi setidaknya satu di setiap lingkungan dan memberikan device yang memadai untuk mendukung pembelajaran online. Kemudian yang kedua ialah pemberian materi dan sosialisasi yang baik, karena
Seperti yang kita ketahui bahwa anak memiliki kewajiban untuk bersosialisasi sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu kami merekomendasikan memberikan atau membentuk kelompok belajar yang dimana hal ini diikuti dengan pemilihan materi yang sesuai dengan peristiwa, kemudian menanamkan permainan dalam model pembelajaran, kemudian diskusi yang aktif dengan topik yang menarik, dan terakhir ialah penyampaian materi yang inovatif. Dan yang terakhir ialah controlling orang tua dan pengenalan lingkungan, di mana penggunaan media yang inovatif adalah sesuatu hal yang paling urgent di sini. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran online tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila tidak diikuti dengan controlling orang tua yang baik pula. Oleh karena itu, kami mendukung adanya controlling orang tua untuk menyukseskan pembelajaran online tersebut, dan kami mendukung adanya siaran materi yang dilakukan di media TV lokal untuk mendukung anak-anak untuk mengenal lingkungannya agar lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dan selama bumi masih berwarna hijau dan selama laut berwarna biru, kami dari tim Pro tetap menyetujui apa yang telah kami paparkan dan apa yang kami bangun, dan kami berdiri tegak pada argumen kami dan menyetujui mosi kebijakan pendidikan online di masa pandemi COVID ialah solusi yang paling tepat untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Terima kasih.